Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Salman Al-Farizi. Saya dari Universitas Islam Jember, dari Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam. Prodi saya Ekonomi Syariah. Nah, sekarang saya akan melakukan praktek aplikasi SPSS terkait dengan penggunaan regresi sederhana dan juga uji asumsi klasik. Baik teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita saja mulai kepada tutorialnya. Oke, teman-teman, pertama kita buka aplikasi SPS-nya terlebih dahulu. Kita search IBM SPS Statistik 25. Kebetulan versi punya saya itu versi yang 25, teman-teman. Baik, kita tunggu. Oke, langsung kita X. Nah, pertama teman-teman, dalam melakukan uji regresi sederhana itu kita pergi ke variable view. Nah, di variable view ini kita ketik X1 sesuai banyaknya pertanyaan yang kita ajukan kepada responden kita. Misal pertanyaan dari variabel X itu ada 10, ya udah kita tulis X1 sampai X10 dengan total X di belakangnya. Sama dengan pertanyaan di variabel Y, ketika pertanyaan di variabel Y itu ada 3 ataupun 4, ya tulis saja ada Y1 sama dengan Y4. Nah, berhubung di tabulasi saya itu ada sekitar 14 pertanyaan untuk variabel X dan juga 6 pertanyaan untuk variabel Y, maka yang pertama saya akan menulis atau mengetik X1 sampai X14. 2. Oke teman-teman, saya sudah menuliskan X-nya hingga X14 sesuai dengan jumlah pertanyaan dari variabel X. Selanjutnya setelah kita menulis X1 sampai X14, kita di belakangnya kita tulis dengan total X. Total. Nah, di sini ini tidak bisa menggunakan spasi teman-teman. Jadi kita gunakan tanda underscore seperti ini dan lanjutkan dengan X seperti itu. Nah, setelah total X ini sudah dituliskan, kita lanjut kepada total Y atau pertanyaan dari variabel Y. Oke teman-teman, jadi saya sudah menuliskan pertanyaan dari variabel X dengan total X-nya dan juga pertanyaan dari variabel Y dan juga total Y-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah desimal di sini menjadi 0. Seperti itu. Pada semua variabelnya atau pada semua barisnya di sini, mulai dari X1 sampai total Y, teman-teman. Ini desimalnya harus diubah ke 0. Nah, setelah kita mengubah desimalnya menjadi semua 0, kita lanjut kepada langkah value. Nah, di value ini kita ubah skala Likert-nya. Jadi value ini kita tulis 1 yang melambangkan sangat tidak setuju atau STS. Kita langsung tambahkan 2 untuk tidak setuju atau TS, 3 untuk N atau netral, langsung tambahkan. Yang keempat kita tulis 7 atau S. Yang kelima kita tambahkan sangat setuju. Oke, setelah kita membuat skala Likert-nya langsung oke, dan kita copy ke seluruh pertanyaan ini teman-teman. Copy saja, Ctrl V. Nah, setelah itu kita ubah measure-nya di sini menjadi nominal. Semuanya nominal ya teman-teman, kecuali total di sini, kecuali total X dan juga total Y. Total X di sini menggunakan scale, total Y ini menggunakan scale juga teman-teman. Jadi semuanya itu adalah nominal kecuali total X dan juga total Y. Oke teman-teman, jadi di sini sudah measure-nya saya sudah ubah jadi nominal untuk variabel pertanyaannya, dan juga untuk totalnya ini sudah saya ubah jadi scale. Nah, setelah ini kita lanjut ke data view. Nah, setelah muncul seperti ini,
kita akan copy tabulasi kita yang sudah ada di yang sudah saya rangkum di Excel, teman-teman. Jadi kita buka file Excelnya. Nah, setelah kita terbuka, ya udah kita copy aja semuanya, teman-teman. Copy semua tabulasinya ini, tempel di SPSS sini, Ctrl V. Nah, di sini sudah terpaste ya, teman-teman, atau sudah sudah tertempel ya semuanya. Ada 91 responden di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita menempel tabulasinya di SPSS, kita langsung klik Analyze, langsung kita pilih yang deskriptif statistik dan juga frekuensi di sini ya, teman-teman. Nah kita pindahkan, teman-teman, X1 di sini sampai dengan total X-nya ke variabel yang ada di sini. Kita ubah, kita pindah, set. Nah, seperti ini. Setelah kita pindah, kita pilih statistik, pilih mean, median, standard deviation, range, minimum, dan maksimum, teman-teman. Setelah itu kita continue saja. Lalu klik OK. Nah, totalnya sudah muncul di sini ya, teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari regresi sederhana kita, teman-teman. Kita lakukan kembali untuk yang Y. Caranya sama, ke deskriptif statistik, langsung frekuensi. Yang X ini kita pindah terlebih dahulu ke ini tempat asalnya. Lalu yang Y ini kita ganti, pindah sampai total Y ini kita pindah ke variabel, teman-teman. Oke. Nah, ini tidak usah disetting lagi, teman-teman, karena ini otomatis mengikuti settingan yang X tadi. Jadi kita langsung pindahkan OK, maka otomatis hasilnya langsung keluar di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita keluar hasilnya di sini, itu kolom-kolom yang ada di sini itu tidak boleh kita langsung salin kepada skripsi kita, teman-teman. Kita tidak boleh langsung copy paste, karena semua angka yang di sini ini harus kita jelaskan apabila kita itu melampirkannya di bab 4 seperti itu. Nah, tapi ini perlu kita lampirkan juga di lampiran seperti itu. Jadi teman-teman, kalau ingin melampirkan ini tidak boleh copy paste. Kalau ingin melampirkan ini di bab 4 itu tidak boleh copy paste yang ada di SPSS ini, teman-teman. Jadi harus buat tabel sendiri atau tabel manual seperti itu. Tapi juga ini ditempel juga ya, teman-teman, di lampiran nantinya seperti itu. Oke, baik, teman-teman. Jadi setelah keluar hasilnya, kita akan lihat korelasinya. Caranya kita kembali dulu ke tabulasi yang pertama. Nah, setelah kita muncul ke tabulasi yang pertama, kita klik Analyze. Habis itu kita klik Correlate, pilih yang bivariate. Nah, setelah ini kita pindahkan, sama seperti yang tadi, kita pindahkan X1-nya ini sampai total X. Shift, kita pilih semuanya sampai total X, lalu kita pindahkan ke variabel. Usahakan di person ini kita sudah tercentang, teman-teman, total dan juga flex significance correlation. Oke, setelah ini kita langsung oke saja, teman-teman. Nah, setelah keluar hasil korelasi dari variabel X-nya, kita lanjut ke variabel Y-nya, teman-teman. Langsung klik Analyze, sama Correlate bivariate. Yang X kita pindahkan terlebih dahulu. Lanjut Y-nya kita pindahkan sampai total Y, teman-teman, ingat.
usahakan percent to tail dan flag signification correlation-nya ini sudah dicentang, lalu klik OK. Oke, sudah keluar ya teman-teman hasilnya, hasil korelasinya dari variabel X dan juga variabel Y-nya. Nah, cara bacanya ini seperti apa sih teman-teman? Nah, di sini ini dijelaskan atau sudah keluar hasilnya teman-teman di sini di total X di sini. Nah, 608 ini adalah R hitung teman-teman. Signifikansi ini adalah signifikannya, dan juga N-nya ini adalah jumlah respondennya teman-teman. Nah, R hitung ini harus lebih besar dari R tabel. Nah, bagaimana cara kita mengetahui R tabelnya? Nah, ini teman-teman, N-nya ini, N dari semua respondennya ini, yang total respondennya kita kurangi 2, lalu kita cari. Biasanya itu R tabel ini biasanya ada di belakang buku statistik teman-teman, ada di belakang buku statistik, jadi tinggal cari aja tergantung mazhab yang dipakai teman-teman itu seperti apa. Jadi pada barisan 89, karena 91 dikurangi 2 itu kan 89. Nah, di barisan 89 itu akan tertera di sana. Nah, apabila R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka otomatis hasilnya itu adalah valid. Ini juga bisa dinamakan uji validitas ya teman-teman. Setelah kita tahu hasil kita itu valid ya teman-teman, kita lanjut ke uji reliabilitas. Caranya bagaimana? Kita klik analyze lagi, pilih skill, pilih reliability analysis. Nah, di sini di reliability analysis ini kita cukup pilih dari X1 sampai X14-nya tanpa memasukkan total X, seperti itu. Kita cukup masukkan X1 sampai X14-nya tanpa memasukkan total X. Lanjut ke statistik, pilih item, skill if item delete, ini seperti ini teman-teman. Langsung continue, langsung oke. Maka ini sudah keluar teman-teman hasil dari reliability testnya. Jadi hasilnya lah 0,780. Nah, cara bacanya seperti apa? Ini sudah tertera di sini reliability statistiknya. Di sini ada bacaan Chromebase Alpha. Nah, cara bacanya seperti apa? Menurut ketentuan yang sudah berlaku menurut Sugiono ataupun yang lainnya itu adalah 0,60. Nah, apabila hasil dari Chromebase Alpha ini lebih tinggi dari 0,60, maka itu bisa dikatakan sebagai hasil yang reliable, seperti itu teman-teman. Jadi tinggal cocokkan saja. Bila di sini 0,780 dan kita menggunakan acuan 0,60, maka kita cukup baca 0,78 saja, tidak usah 3 digit di belakang komanya itu tidak usah dibaca, karena acuan kita adalah 2 digit di belakang koma, seperti itu teman-teman. Jadi kita lanjutkan kepada yang variabel Y. Sama caranya seperti yang variabel X tadi. Kita tinggal ubah sini, shift, kita pindah yang variabel X, lalu kita pindah yang variabel Y. Oke. Nah, sudah keluar teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman cara bacanya dan cara mengeluarkannya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan ke uji asumsi klasik ya teman-teman. Nah, caranya itu kita buka file baru atau new dokumen, new, lalu data sini. Nah, otomatis kita akan berada di data kosong ya teman-teman. Langsung kita pilih variable view-nya. Kita pilih variable view-nya di sini. Langsung kita ketik X saja dan juga Y-nya, seperti itu. Di desimal sama seperti tadi, kita jadikan 0 seperti ini. Measure-nya kita ubah jadi scale, sama. Nah, setelah itu kita pergi ke data view. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita copy
total X-nya dan juga total Y-nya di semua pada tabulasi kita ke SPS-nya. Sudah kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di X ini, Ctrl V. Teman-teman tidak bisa muncul ketika teman-teman mengetik Ctrl V, teman-teman bisa klik kanan atau langsung paste gini. Nah, otomatis langsung muncul teman-teman, seperti itu. Sama, yang Y juga di copy. Kita copy semuanya teman-teman, Ctrl C, lalu Ctrl V di sini. Nah, ketika sudah seperti ini teman-teman, kita langsung masuk ke Analyze. Kita langsung masuk ke Regression, ke Linear, kita pindah variabel X kita ke Independent. Lalu yang Y ini masuk ke Dependent, seperti itu. Setelah itu pilih statistik tentang yang model fit, estimate, covariance metric, collinearity diagnosis, Durbin-Watson. Oke. Dan yang terakhir itu di deskriptif ya teman-teman, jangan lupa. Nah, totalnya itu ada 6 yang dicentang di sini. Yang pertama model fit, deskriptif, collinearity diagnosis, terus estimate, covariance metric, dan Durbin-Watson. Setelah itu kita continue saja teman-teman, jangan lama-lama. Habis itu langsung kita masuk ke plot. Setelah kita masuk ke plot, pada kolom Y ini kita pilih yang SRE-SID, SRESID. Nah, kita masukkan di sini. Lalu untuk yang variabel X kita pilih yang Z-Pred di sini. Oke. Setelah ini kita centang histogram dan normal probability plotnya. Lalu kita langsung continue. Klik save dan pilih yang residual standardization. Oke. Dan kemudian kita akan keluar di sini terkait residual statistiknya. Dan juga ada histogram dan juga di sini ada scatter plot dan juga p-plotnya teman-teman. Setelah itu, ketika kita ingin mencari atau ingin tahu tes Kolmogorov-Smirnov, kita pergi ke Analyze, langsung ketik non-parametric test, lalu kita ketik legacy dialog, lalu one sample KS. Kita langsung pindahkan standarisasi residualnya ke test variable list, lalu pastikan eksaknya dan juga optionnya. Lalu setelah itu kita langsung oke. Nah, di sini sudah keluar teman-teman hasil dari one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Di sini yang dibaca adalah asymptotic-to-tail-nya, di mana hasilnya adalah 0,200 CD. Nah, ini nanti yang dibaca ya teman-teman. Jadi mungkin hanya itu saja teman-teman pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.